Menurut World Health Organization, coronavirus merupakan salah satu virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut juga sebagai COVID-19. Menurut RAND 2020 menyatakan bahwa virus corona dapat menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu biasa sampai penyakit yang lebih parah, seperti sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS-CoV dan sindrom pernafasan akut parah atau SARS-CoV yang dapat menyebar melalui tetesan pernafasan dari batuk maupun bersin. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan pada tanggal 30 Desember 2019, di mana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan Urgent Notice on the Treatment of Phenomena of Unknown Cause. Menurut Hanno Atubun 2020, virus corona ini menyebar dengan sangat cepat, bahkan sampai ke seluruh belahan dunia. Sampai saat ini, negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona mencapai 188 negara. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak selain pada sektor kesehatan, melainkan juga pada sektor perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dampak dari pandemi COVID-19 ini telah menurunkan peluang mereka dalam menghasilkan pendapatan sehari-harinya, bahkan sampai 1.943.916 pekerja yang di PHK secara besar-besaran, yang terdiri dari 114.340 perusahaan. Menurut Yamali dan Putri 2020, kejadian ini mengalami peningkatan yang terus meningkat apabila pandemi ini berlangsung lama. Selain itu, dengan adanya kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat untuk stay at home akan berdampak pada turunnya penghasilan masyarakat dari rutinitasnya secara signifikan. Aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas, serta pengaruh lain yang mengikutinya. Menurut Mas Udi dan Winanti 2020. Kemiskinan. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata ini. Secara umum, kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Sebagian orang memahami masalah ini secara subjektif dan kooperatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat, ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial, karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak, maka tingkat kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial
ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas. Sehingga dengan adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang di bawah dan di atasnya. Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Setahun corona menginfeksi Indonesia. Sebagaimana diketahui, wabah ini pertama kali dikonfirmasi masuk ke Indonesia tepat pada 2 Maret 2020 lalu. Kehadiran pandemi ini membawa banyak dampak bagi ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Yang pertama, RI masih resesi. Dengan masih rendahnya aktivitas ekonomi, tekanan pada daya beli masyarakat, penurunan kembali PMI manufaktur dari 52,2 pada Januari 2021 menjadi 50,9 di bulan Februari 2021. Maka Indonesia sepertinya masih akan mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan, ujar ekonom Institute for Development of Economic and Finance, Bima Yudhistira. Realisasi itu menunjukkan bahwa RI belum mampu keluar dari jurang resesi. Hal ini terjadi karena pergerakan manusia belum kembali seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, ekonomi RI jatuh ke level terendah. Sepanjang tahun 2020 kemarin, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga kurang 2%. Ini merupakan pertumbuhan terendah dalam setidaknya 20 tahun terakhir. Menurut Center of Reform on Economic Yusuf Rendy Manilab. Tak berhenti di situ, setahun corona juga membuat jumlah pengangguran di Indonesia semakin membeludak. Terbatas aktivitas perekonomian akhirnya berdampak pada isu sosial ekonomi lainnya. Jumlah pengangguran pada Agustus misalnya mencapai 9,7 juta orang atau bertambah 2,67 juta orang dibandingkan tahun 2019. Oleh karena pengangguran meningkat, akhirnya pendapatan masyarakat juga berkurang dan ini yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Setahun corona, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 tampaknya bisa tertunda. Dampaknya bisa beragam terhadap perekonomian. Salah satu misalnya target menjadi negara maju, keluar dari middle income trap, menjadi semakin menantang karena dibutuhkan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 7-8% dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Ketidakmampuan penduduk yang miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, khususnya mereka yang tidak tercakup dalam bantuan sosial pemerintah, akan memperlambat proses penanggulangan pandemi. Pasalnya, sebagian besar mereka terpaksa tetap harus keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhan dasar mereka, meskipun dilakukan adanya kebijakan PPKM saat ini. Hal yang sebaiknya atau upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kemiskinan yaitu seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan cara menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah seperti misalnya BBM, listrik,
dan harga LPG 3 kg, serta juga meningkatkan intensif bagi petani, peternak, dan nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan di tengah persebaran pandemi COVID-19. Para petani, peternak, dan nelayan yang terus berproduksi kini menghadapi minimnya sarapan pasar. Menurut data BPS menyebutkan sektor pertanian saat ini masih menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak hingga 34,58 juta orang atau 27,3 tenaga kerja nasional per Agustus 2019. Inward looking dan outward looking. Inward looking adalah kebijakan ekonomi yang melakukan industrialisasi dan substitusi barang-barang impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan outward looking yaitu mengusahakan produksi dalam negeri agar dapat diekspor dan dapat menjadi komoditi yang bersaing di pasar internasional. Uniknya, kebanyakan negara penganut outward looking lebih maju ketimbang negara penganut inward looking. Inward looking dan outward looking besarnya merupakan strategi pembangunan yang dilakukan oleh Paul B. Stritan dan kemudian menjadi pilihan banyak negara. Selanjutnya, pemerintah Indonesia tidak semestinya mengharapkan bantuan dari negara lain seperti ekspor dan impor, namun dapat memprioritaskan perbaikan pada ekonomi dari fokus pada pembangunan dalam negeri yang dikenal dengan inward looking policy dengan tujuan untuk mendorong perekonomian mulai dari menghidupkan kembali daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi, memperbaiki kegiatan sektor real yang sebelumnya mengalami kelesuan dan memfokuskan kembali pemulihan ekonomi. Jelas Ketua Forum Rektor Indonesia atau disingkat FRI periode 2008 sampai 2009 itu. Sementara itu, George Iwan menjelaskan dalam pemulihan ekonomi nasional diperlukan keluasan bagi pelaku usaha dalam bentuk deregulasi sehingga para pelaku ekonomi tidak terkengkang dengan aturan-aturan yang selama ini menghambat perkembangan usahanya. Menurutnya, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia belum bisa dipastikan akan seperti apa sehingga dibutuhkan transformasi industri, salah satunya dengan confidence building mature. Dari situ dunia industri akan memiliki modal untuk membangun kepercayaan masyarakat sehingga industri dapat menggerakkan roda perekonomian. Sudah saatnya kita berpikir radikal, out of the box, untuk bersama-sama memperbaiki perekonomian Indonesia dan keluar dari persoalan akibat pandemi COVID-19. Harus ada keberpihakan pemerintah terhadap platform baru dari anak negeri. Selain itu, bank-bank BUMN juga harus berani pasang badan untuk menyelamatkan ekonomi nasional meskipun mengandung resiko, ungkap Wakil Ketua Kadin DIY itu.